Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Tias Sisters Channel. Sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan tanda lonceng, like dan komen ya. Terima kasih. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tias Sisters. Nah teman-teman, kali ini kami masih di perkebunan sawit ya. Nah, kenapa kami masih di perkebunan sawit? Karena memang ternyata selain tanaman hias alokasia ya, ternyata masih terdapat tanaman hias yang lainnya. Nah, dan kebetulan tanaman hias kali ini yang ingin kami lihat ya, ingin kami cari merupakan tanaman hias yang cukup populer di kalangan masyarakat atau di kalangan para pencinta tanaman hias. Nah, alhamdulillah di tempat kami ternyata bisa didapatkan dengan mudah. Cukup kita datang ya ke perkebunan ya, salah satu perkebunan sawit, ternyata di situ dia bisa tumbuh dengan alami, dengan subur. Yuk langsung saja, seperti apa tanaman hiasnya dan tanaman hias apa sih yang ingin kita buru hari ini. Yuk langsung saja. Mungkin kalau bagi petani sawit melihat pohon sawit serimbun ini ya dipenuhi dengan rerumputan, itu mereka anggap ini adalah gulma ya. Yang kemudian dari situ petani tersebut pasti akan berusaha untuk menghilangkan gulma tersebut ya, dengan cara mungkin disemprot ya, atau mungkin dicabuti ya. Nah, akan tetapi setelah kami menelusuri, ternyata di salah satu pohon sawit ini terdapat salah satu tanaman hias. Nah, coba teman-teman lihat ya, yang daunnya agak lebar ya. Nah, ini adalah tanaman hias, kalau nama latinnya itu mungkin turun ke bawah lagi ya. Tanaman ini adalah salah satu tanaman hias yang nama latinnya itu Asplenium nedus, atau yang biasa disebut kalau bahasa Indonesianya itu ya, biasa dikenal dengan pakis sarang burung atau kadaka. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, kadaka ini ya, kenapa disebut dengan pakis sarang burung ya, karena memang bentuknya seperti sarang burung. Nah, ternyata bukan hanya di atas ya, tetapi juga tumbuh di bagian bawah tanaman sawit. Nah, bagian bawah pohon sawit ya. Nah, ini biar kita lebih dekat, kita ambil yang di bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah tanaman ya, seperti pakis-pakisan ya. Makanya kemudian namanya disebut dengan pakis sarang burung ya. Kemudian karena memang bentuknya seperti sarang burung ya, yang mana ya dia memiliki daun yang cantik ya, berwarna hijau, hijau muda ya. Nah, kemudian juga dari bentuk daunnya itu kalau kita pegang gini agak keras ya teman-teman ya. Nah, agak keras. Kemudian di sini tulang daunnya itu berwarna hitam. Yang unik dari tanaman kadaka ini ya, dia memiliki bentuk daun yang kalau dia sudah agak besar ya, daunnya itu agak keriting ya di bagian sininya ya. Di bagian pinggirnya itu kayak keriting gitu ya. Nah, kemudian daunnya itu juga hampir memenuhi segala arah gitu ya, memenuhi segala arah, menjuntai ya. Nanti kalau dia sudah besar itu bisa mengelilingi pohon. Nah, jadi ini masih bentuk yang kecil ya. Nah, tanaman kadaka ini sendiri atau pakis sarang burung ini biasanya dijadikan tanaman hias ya, atau penghias pekarangan ya. Dia juga bisa ditanam di dalam bisa disimpan di dalam ruangan. Nah, akan tetapi juga harus kita perhatikan ya, di dalam ruangan itu dipastikan sirkulasi udaranya itu terpenuhi. Nah, karena ternyata memang tanaman kadaka ini menyukai tempat yang lembab ya, dan kemudian juga terpenuhi dari sisi sirkulasi udara. Dia juga tidak tahan dengan intensitas cahaya matahari yang penuh. Nah, jadi berkisar 20-30% aja ya kebutuhannya terhadap pencahayaan. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan budidaya terhadap tanaman ini ya, dari sisi pencahayaannya juga harus kita kontrol ya. Karena apa? Karena ketika dia terkena cahaya matahari penuh, itu nanti daunnya itu bisa terbakar ya, atau nanti bisa menguning ya, dan akhirnya nanti menyebabkan tanaman ini menjadi mati. Nah, itu dari sisi pencahayaan.
Nah, makanya nanti ini bisa kita simpan di tempat yang ternaungi dan di tempat yang lembab. Nah, makanya dia tumbuh subur di perkebunan sawit ini, karena perkebunan sawit ini bisa menaunginya. Nah, teman-teman, adapun dari sisi perawatannya ya, kadaka ini ketika kita sudah pindah ke media tanam itu harus kemudian kita rajin menyiram ya. Nah, karena memang jangan sampai media tanamnya itu kering ya. Jadi dia senang pada kondisi yang lembab. Nah, sehingga memang harus dipastikan juga ya dari sisi kelembapan tanahnya ya, karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Adapun dari cara pembudidayaannya ya, budidayaannya itu bisa kita ambil dari sporanya. Jadi sporanya itu nanti terdapat di bagian belakang daun ya, seperti serbuk gitu ya, seperti serbuk ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan mikroskop ya, biasanya sporanya itu kayak biji gitu bentuknya. Nah, jadi dia terdapat di bagian belakang daun ya, tumbuh kayak garis-garis gitu ya. Nah, kemudian berwarna coklat. Nah, dari spora itulah nanti kemudian kita ambil ya, baru kemudian kita pindahkan ke media tanam. Nah, bagaimana prosesnya ya, itu bisa kita mengambil sporanya dengan mengikis ya, mengikis bagian belakang daun ini dengan pisau. Nah, jadi kita kikis ya, namun sebelum kita kikis, kita siapkan dulu nih tempat untuk jatuhnya spora itu ya, yang bisa kita gunakan itu semisal kayak kertas gitu ya. Nah, jadi kertas itu ya kita simpan di bawah, kemudian kita kikis ya, jadi nanti dia berkumpul di kertas itu. Nah, dari situlah akhirnya nanti sporanya itu bisa kita pindahkan ke media tanam. Nah, akan tetapi memang ya, adapun sebelum kita kikis itu terlebih dahulu memang kita sediakan media tanamnya dulu ya. Nah, jadi biar nanti namanya dia bentuknya itu kan kayak serbuk ya, bentuknya kayak serbuk, takutnya nanti kemudian terkena angin dia bisa terbang ya. Nah, oleh karenanya memang sebelum kita mengikis, kita siapkan dulu media tanamnya ya. Nah, adapun media tanam yang digunakan misal kayak arang ya yang sudah dihancuri, atau misalnya bisa juga menggunakan dengan batang pakis ya, yang biasanya itu banyak dijual di toko-toko tanaman ya, di kios-kios tanaman. Bisa juga kita menggunakan batu bata. Nah, jadi batu bata itu sebelum kita hancuri kita rendam dulu ya. Kita rendam ya, baru kemudian kita tunggu beberapa menit, baru kemudian kita hancuri, kita campur dengan media tanam seperti tanah ya, atau pupuk kandang. Media tanamnya itu nanti kita campur, nanti batu batanya itu yang sudah kita hancuri kita campur dengan tanah ya, dan ditambah dengan pupuk kandang. Nah, dari situ nanti ya, kenapa kita menggunakan batu bata itu, karena memang batu bata itu bisa menyerap air ya. Nah, sehingga itu bisa menjaga kelembaban daripada media tanam untuk pakis ini ya. Nah, jadi teman-teman ya, banyak ya yang bisa kita ini, bisa juga menggunakan serbuk sabut kelapa ya. Nah, baru kemudian nanti media yang sudah kita basahi tadi ya, kita taburi tuh sporanya ya. Nah, kemudian kita tunggu 2-3 minggu, biasanya akan muncul seperti kecambah. Nah, adapun proses penyimpanan tadi ya, selama proses menunggu kecambah muncul, itu bisa kemudian kita simpan di tempat yang ternaungi ya, atau biasanya ada juga yang menggunakan sungkup ya, ditutup dengan plastik ya. Nah, tapi nanti tergantung teman-teman aja ya. Tapi mungkin kalau mau biar nggak ribet, lebih baik kita simpan di tempat yang ternaungi ya. Nah, sehingga itu lebih mudah untuk kemudian kita lihat ya perkembangan kecambahnya. Dari sisi harga ini juga cukup memiliki nilai ekonomis ya. Nah, karena memang ternyata ya kadaka ini ya juga merupakan tanaman hias yang saat ini juga populer ya di kalangan para pencinta tanaman hias ya. Nah, sehingga harganya itu juga cukup mahal ya, berkisar ratusan ribu ya. Nah, sehingga ini juga merupakan harga yang cukup fantastis juga ya, untuk kemudian kita kembangkan ini tanaman ya, bisa menjadi tambahan penghasilan tentunya. Akan tetapi kalau di wilayah kami, kadaka ini bisa tumbuh bebas ya, bisa tumbuh secara alamiah ya.
tanpa kemudian kita harus membeli, dan alhamdulillah di sini bisa tumbuh dengan bebas. Ya, demikian penjelasan kami tentang tanaman kadaka ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman, terkhusus bagi para pencinta tanaman hias ya. Kalian jangan lupa subscribe, like dan komen ya video kami ya, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman ya, ini contoh, ini kita berada di tempat pepohonan yang lain ya. Nah ini berada di salah satu pohon sawit yang lainnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, bentuknya itu seperti sarang burung ya, yang daunnya itu menjuntai ya, hampir mengelilingi pohon sawit ya. Nah kemudian seperti apa bentuk sporanya? Nah ini contoh spora ya daripada tanaman kadaka ini ya. Nah jadi nanti kita kerik nih menggunakan pisau ya, baru kemudian kita pindah ke media tanam. Nah jadi spora ini juga kalau misalnya dia terbang terbawa angin, dia bisa tumbuh ya, bisa tumbuh di tanah atau misalnya tumbuh di pohon ya, tumbuh di media-media yang lainnya. Nah ini cantik banget ya, kalau kemudian kita pindahkan ke dalam media tanah ya, kita pindahkan ke dalam pot, bentuknya itu cantik banget ya, dia kayak rimbun gitu ya, kemudian memiliki daun yang lebar. Nah bisa kita lihat juga ya, di sampingnya itu daunnya itu keriting ya, bentuk daunnya itu keriting. Ini menandakan bahwa tanaman ini terpenuhi dari sisi pencahayaan ya, maupun dari sisi unsur haranya ya. Nah jadi kalau kemudian tidak terpenuhi dari sisi pencahayaan dan unsur haranya ya, maka tanaman kadaka ini daunnya itu bisa lurus ya, jadi tidak keriting lagi. Nah padahal keunikan daripada tanaman kadaka ini dari sisi daunnya ini ya, yang keriting itu tadi ya. Ya mungkin itu ya dari kami.